politik yang kotor, yaitu politik yang sifatnya adalah bagaimana caranya meraih kekuasaan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW melarang seseorang untuk mencari kepemimpinan. La tas'alu al-imarah. Ya, jangan engkau mencari atau meminta-minta kepemimpinan itu tadi. Tapi kalau sekarang Masya Allah, ya, dengan kampanye, kemudian menggelontorkan dana yang banyak sampai menjadi pemimpin, sampai menjadi kepala daerah misalnya, dia pasti akan mencari sesuatu untuk mengembalikan dana kampanye tadi. Dan berapa banyak biaya-biaya yang dikeluarkan untuk politik-politik seperti ini. Ya, kalau itu mungkin dialokasikan untuk orang-orang miskin, dialokasikan untuk hal-hal yang bermanfaat, pendidikan, tentu ini sudah cukup mensejahterakan kaum muslimin di negeri kita. Kemudian yang kedua, kenapa asatidzah salafiyin tidak ada yang berkecimpung di dunia politik? Kalau ada yang berkecimpung di dunia politik, ikut-ikut kampanye misalnya, itu salafi KW, ya, bukan salafi yang sejati. Kalau salafi yang sejati, dia memandang ketika dia masuk ke dalam dunia politik, maka ketika dia berdakwah sudah tidak lagi ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi berani menyuarakan yang hak. Tidak berani lagi mengingkari kemungkaran yang terang-terangan. Kenapa? Karena yang dicari adalah bagaimana caranya untuk meraup suara. Coba kalau ada ustadz yang kenceng tadi manhajnya, yang syirik dikata syirik, yang bid'ah dikata bid'ah, dengan tegas dia mengatakan maulid nabi bid'ah, tahlilan bid'ah, asy'ariyah itu adalah pemahaman yang sesat dalam masalah asma wa sifat, tegas dalam masalah ini. Kira-kira kalau dia nyalak gitu, kepala daerah, dipilih nggak? Nggak bakal dipilih. Yang ada adalah justru diputar balikkan sama dia, dibela mati-matian kebid'ahan ini, dibela mati-matian kesyirikan ini, supaya apa? Mendapatkan suara. Ya, makanya ulama-ulama Ahlus Sunnah, ya, asatidzah salafiyin, tidak ada yang berkecimpung di dunia politik, ya, untuk menjaga kemurnian dakwah ini tadi, ya, menjaga kemurnian dakwah. Tapi kalau urusan menasihati pemimpin, ya, itu ada, ya, tapi tidak dipublikasikan. Memang mereka tidak mau berbaur dengan politik. Saya katakan tadi, karena sistem ini sangat licin jalanannya, gitu kan? Licin sekali jalanan, berbahaya. Sedikit kita salah saja, maka sudah berhubungan dengan neraka ini. Bukan main-main, ya. Bukan main-main masalah itu. Masalah rishwa lah, sogok menyogok lah, penentuan tarif lah, dan mungkin teman-teman tahu lah, ya. Saya rasa nggak perlu, itu rahasia umum kok apa yang terjadi di partai politik sekarang banyak. Berapa banyak teman-teman kita yang tadinya da'i, yang ahli ilmu, hanya tiba-tiba berubah dengan masuk di partai politik. Berubah total. Alasannya nanti di anggota dewan saya mau ngubah orang-orang. Bagaimana caranya mengubah orang-orang? Meetingnya diatur jam sekian sampai jam sekian waktu sholat. Bisakah anda berdiri pamit untuk sholat? Nggak bisa, sholatnya ditunda tuh. Nggak boleh berdiri dari kursi, gitu kan? Tapi kalau kamar mandi boleh. Menurut Ustaz tentang orang yang enggan berpolitik, kalau umat Islam ditinggalkannya politik, kalau umat Islam meninggalkan politik, maka Islam akan dipimpin oleh orang politik tapi tak paham Islam. Itu kata Najmuddin Erbakan. Makanya dulu Buya Hamka berpolitik, Syekh Dr. Muhammad Nasir berpolitik. Ustaz Samad kenapa tak masuk politik? Saya tak paham politik. Tapi adik-adik yang ambil Fisipol, Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial Ilmu Politik, lanjutkan. Ustaz Samad, ya, saya mau mencaleg DPR tahun ini Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz. Kamu mau jadi DPR? Ya, sanggup kau perjuangkan 3. Apa tuh Pak Ustaz? Kalau kau duduk nanti di DPR, kau akan perjuangkan pendidikan agama di sekolah umum. Yang kedua, buatkan perda syariah. Yang ketiga, perjuangkan Islam dengan politik. InsyaAllah Pak Ustaz, InsyaAllah. Sampai sekarang tak ada nelpon-nelpon. Menurut Pak Ustaz tentang demokrasi, Pak Ustaz, demokrasi itu adalah pisau. Kalau dipotongkan ke leher kambing dapat pahala, tapi kalau dipotongkan ke leher kita, mati kita. Saya kasih contoh. 10 anak menerapkan demokrasi. Ayo kita cabut karaoke yuk. Yang 9 setuju, yang 1 tak setuju. Saat itu demokrasi jahat. Karena gara-gara demokrasi 9 orang menang, suara terbanyak, suara Tuhan. Tapi bisa dibalik. Setelah anak-anak tadi ngaji, terapkan demokrasi. Ayo kita karaoke. Tapi udah ngaji,
maka berubah. Yang 9 tak setuju, yang 1 setuju. Maka saat itu yang menang adalah yang benar. Oleh sebab itu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Min Fiqhid Daulah, diterbitkan oleh Darus Syuruk Beirut, itu adalah cara persaksian. Saya Abdul Somad, orang Riau, bersaksi bahwa orang ini layak saya pilih sebagai gubernur Riau. Ingat, bulan 6 2018 kita akan mencoblos. Pilihlah pemimpin yang bisa memperjuangkan Islam di Riau di masa akan datang.